Saya itu lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada Adam. Tapi pada sisi lain dikatakan innaka minas shakirin. Sesungguhnya kamu adalah seorang orang yang hina. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sedang salat Jumat Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu keinginan yang terpenuhi, salah satu kebajikan yang terlaksana semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang pendek dan singkat ini, marilah kita kembali merenungkan tentang takwa. Karena apa? Karena takwa adalah tujuan seluruh ajaran Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 30, surat yang ke-39 disebutkan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun qur'anan arabiyyatan dzi ghairi dzi wajil la'allahum yattaqun. Allah berfirman, kami telah menjadikan untuk manusia, khususnya orang-orang yang berislam, dari setiap di dalam Al-Quran ini, dari beberapa perumpamaan-perumpamaan, diharapkan orang-orang Islam dapat bisa mengambil pelajarannya. Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah tujuan seluruh ajaran Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama kepada umatnya, untuk diambil pelajaran di sana agar apa? Agar dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah jalan tengah, organisme moral yang integral. Karena apa? Al-Quran menyebutkan bahwa sifat kelemahan, sifat lemah manusia itu ada dua. Jadi kelemahan manusia itu ada dua, termasuk dalam sifat-sifatnya itu. Dari sifat-sifat yang merupakan kelemahan manusia itu muncullah dosa-dosa besar akibatnya. Bahkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain akibatnya. Dan inilah yang disebut dengan kelemahan-kelemahan manusia yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah dha'fun. Khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan dha'if. Dha'fun. Dha'fun itu artinya adalah picik. Picik artinya adalah sempit. Sempit wawasan, sempit pandangan, sempit pikiran. Yang kedua adalah kelemahan manusia yang asasi, itu adalah qatrun. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad alimtumul ladzina, walaqad alimtum, jikalau kalian mengetahui bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan rahasia alam semesta ini, tetapi mereka itu adalah khasyata infak, khawatir untuk memberikan, berbagi atau bersedekah kepada yang lain.
Karena ada apa? Sifat koturon, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat-surat yang lain itu banyak disebutkan seperti itu. Itulah kelemahan manusia yang asasi. Yang pertama adalah dhofun, yang kedua adalah kotrun, yaitu mementingkan diri sendiri. Kalau sifat ini tidak di-manage dengan baik, kalau sifat ini tidak dikelola dengan baik, dalam artian diarahkan dengan yang baik, maka akan muncul tensi-tensi moral yang bertentangan. Sisi lain ke kiri, sisi lain ke kanan. Dalam surat Al-A'raf ayat 11 tentang cerita tentang perintah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika konteksnya adalah masih di dalam surga. Akan tetapi apa yang terjadi? Iblis tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Qala iblis, ana khairum minhu. Saya adalah orang yang lebih baik minhu daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Sombong. Akan tetapi ketika iblis itu kemudian membangkang terhadap perintah Allah dengan segala argumentasinya, alasan moral yang dipakai oleh iblis itu, kemudian Allah mengatakan qala fakhruj minha, maka keluarlah kamu dari surga. Innaka minas soghirin, kamu termasuk kelompok orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan innaka minal mundharin, kamu termasuk golongan orang-orang yang menunggu. Iblis itu begitu mempunyai sifat yang bertentangan. Pada sisi lain sombong, pada sisi lain langsung putus asa karena dikeluarkan oleh Allah dari surga. Innaka minas soghirin. Pertama dia mengatakan ana khairum minhu. Saya itu lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada Adam. Tapi pada sisi lain dikatakan innaka minas soghirin. Sesungguhnya kamu adalah seorang orang yang hina. Iblis itu begitu mempunyai sifat yang begitu goyah. Sisi lain dia tensinya naik menjadi sombong, pada sisi lain tensi tiba-tiba langsung menjadi berputus asa. Begitu mudah sombong dan begitu mudah putus asa. Itu iblis. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa lebih baik daripada Adam. Tapi di sisi lain ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka dia menjadi putus asa dan menjadi orang yang hina. Dalam Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan goyah. Seperti goyahnya iblis. Ketika dia mendapatkan faida masahu syaru jazua, ketika dia mendapatkan kesusahan, jazua, berputus asa, dia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah, DP kepada Allah karena putus asa. Tapi ketika mendapat al-khair manu'ah, tapi ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan manu'ah, pada sisi lain dia adalah sombong, mementingkan diri sendiri, kikir dan bakhil, koturah. Oleh karena itu di sini pentingnya takwa itu adalah organisme moral integral. Dia adalah jalan tengah agar manusia tidak goyah ke kanan dan tidak goyah ke kiri secara ekstrim, tapi di tengah-tengah. Memang di tengah itu kadang-kadang menjembuhkan. Ya kalau memang tengahnya itu tengahnya jembuh, tapi kalau tengahnya itu adalah di antara tensi-tensi moral yang positif, maka tengah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Biar kita tidak goyah.
Ketika mendapatkan kenikmatan, ketika diuji oleh Allah tidak begitu goyah, tidak mudah terpeleset ke tensi satu ke tensi yang lain, semuanya negatif. Seperti yang terjadi pada iblis. Seperti terjadi pada setan. Goyah. Kenapa? Tidak punya organisme moral yang integral, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering Allah menyebutkan bahwa sisi manusia yang negatif, yaitu bentuk kelemahan manusia itu adalah dokfun. Dokfun itu adalah pici. Pici itu adalah sempit. Sempit pikiran, sempit wawasan, sempit pandangan. Orang kalau sempit pikiran, sempit wawasan, sempit pandangan, maka sifatnya adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tergesa-gesa. Gak pernah dipikir panjang, bahwa hidup ini panjang, ada akhirnya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya ketika hidup di dunia ini. Jadi kita gak boleh sempit wawasan, sempit pandangan, bahwa hidup tidak di dunia saja, tapi sampai di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Makanya cenderung tergesa-gesa, ceroboh, tidak terencana dengan baik, bahwa segala sesuatu itu nanti akan mendapatkan hasilnya, sehingga apa? Cenderung sombong. Cenderung sombong. Itu dokfun. Padahal sombong itu adalah dosa besar. Orang gerusa-gerusi itu pun juga dosa besar. Nah, kalau sifat kotrunnya adalah sifat mementingkan diri sendiri, itu adalah sifat bakhil, serakah, ingin mendapatkan yang lebih banyak, sehingga tidak pernah mementingkan urusan orang lain. Sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah putus asa. Ketika mendapatkan kesempatan mudah sombong, tapi ketika dapat diuji mudah berputus asa. Kesombongan berangkat dari sifat dhafun, sedangkan putus asa berangkat dari sifat kotrun tadi itu, yaitu mementingkan diri sendiri atau bakhil atau kikir serakah, ingin mendapatkan yang terbanyak. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat kita selalu dianjurkan untuk tentang wasiat takwa, karena takwa itu adalah jalan tengah, organisme moral integral yang akan memandu kita tetap hidup di tengah-tengah, tidak ekstrim ke negatif yang sombong, tidak ekstrim ke negatif yang putus asa. Karena apa? Sesungguhnya dari kedua sifat inilah nanti akan muncul sifat-sifat yang lain, sehingga potensi dosa-dosa besar yang berkaitan dengan diri kita ini sendiri. Allah mengingatkan kepada kita, kalla innal insana layatgha. Dalam surat Al-Alaq disebutkan seperti itu. Dalam surat Al-Balad sebutkan itu. Fi kabat. Allah menyebutkan, makanya Al-Quran itu kan dibagi 3. Isi Al-Quran itu dibagi 3. Yang 1/3 itu adalah berisi sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia. Jadi Al-Quran 30 juz itu dibagi menjadi 3. 1/3 berbicara masalah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat manusia. Kemudian 1/3 yang kedua adalah berisi tentang sejarah, kisah, perumpamaan-perumpamaan, mingkul limathal, perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah. Dan yang ketiga 1/3 adalah berisi propaganda. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Fa amman man saqulat mawazinuhu fa amman khaffat mawazinuhu fa ulaika hum hawiyah. Isinya adalah propaganda. Kalau kita mengkaji Al-Quran 1/3 isinya sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat manusia. 1/3 lagi adalah berisi propaganda, dan 1/3 lagi adalah berisi kisah atau berisi perumpamaan-perumpamaan atau misal-misal seperti itu. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa dari sifat-sifat manusia itu
ada titik lemahnya manusia, yaitu sifat dhafun dan sifat qatrun. Dari situlah kemudian memerintahkan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati sebelum dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Kalimatnya sangat sederhana tapi luar biasa. Selama sifat dhafun, sifat qatrun dalam diri kita tidak kita manage dengan baik, kemudian tidak ada organisme moral integral dalam diri kita, maka kita cenderung terpleset ke putus asa, cenderung kita terpleset kepada keangkuhan dan kesombongan seperti iblis. Ada kenikmatan sombong, ketika ada kesusahan putus asa. Ketika usaha-usahanya tidak tercapai, maka gampang putus asa. Tapi ketika usahanya begitu mudah tercapai, begitu mudah sombongnya. Karena apa? Karena tidak ada organisme moral integral dalam dirinya untuk menengahi itu, jangan sampai goyang ke negatif yang lain, goyang ke negatif yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini saya tidak akan mengulang kembali apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mempersiapkan diri kita untuk dapat menerima takwa yang ada dalam diri kita. Takwa itu tidak bisa tidak terbentuk tapi dibentuk. Jadi takwa itu dibentuk oleh kita, dibentuk dan dibina secara berkesinambungan dan secara terus menerus. Dalam Al-Quran banyak sekali tata cara untuk membina takwa. Salah satunya adalah dengan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah pada tanggal 1 April. Bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satunya itu adalah pembentukan takwa, itu adalah caranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sekaligus dapat membentuk dalam diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.